Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada pemirsa sebangsa dan setanah air seluruh Nusantara. Pada sore ini kami Porang Madiun akan membagi pengalaman tentang benih porang. Jadi benih porang tersebut dibagi ada jenis 3 benih, satu dari katak, satu dari umbi, dan yang ketiga yaitu dari polybag. Jadi dari benih tersebut ini nanti akan memberikan ulasan atau pengalaman tentang pemirsa yang mau budidaya tentang porang. Jadi mengapa budidaya porang tersebut begitu mahal, modal begitu jutaan. Kalau tidak hati-hati dengan pemilihan bibit, nanti akan hasilnya memang kecewakan. Jadi kami dari Porang Madiun akan memberi ulasan atau tip atau memberi tukar pengalaman tentang bibit. Yang perlu kita ulas pertama yaitu satu, benih dari polybag dulu. Jadi benih dari polybag itu yang baik bukan karena mengacu tingginya. Kalau perlu diperhatikan, benih polybag yang baik itu walaupun pendek seperti ini, tapi sudah keluar tongkol kedua, ini nanti akan lebih baik seperti ini. Ini walaupun pendek sudah ada tongkol kedua dan sampai belum pecah daun, ini nanti bila mana sebagai penanaman akan lebih baik. Dan akan lebih baik lagi belum sampai keluar tongkol kedua, hanya satu batang ini. Karena tongkol yang kedua, tunas yang kedua mau keluar itu kalau bisa yang sudah di posisi di lahan. Karena dengan kondisi di lahan, nutrisi pemupukan baik ini akan lebih membesar. Jadi ini seperti ini yang baik, dan seperti ini juga yang baik. Jadi kondisi jenis dari polybag, bibit dari polybag seperti ini kategori baik. Dan akan lebih baik lagi bila mana belum keluar tongkol. Tunas kedua ini lebih baik keluarnya itu kalau sudah di lahan. Jadi seperti ini bulan November, Desember itu petani desa Kepel pembuatan jenis polybag itu baru tunas 1. Itu yang sangat baik. Dan seperti ini sudah ada keterlambatan sebetulnya. Ini tunas pertama, ini tunas kedua sudah meninggi. Jadi besarnya enggak begitu berpengaruh. Sama aja karena nutrisi di dalam polybag sama. Tapi kalau ini nanti sudah di tanah seperti ini, dataran tanah otomatis ini ada bentuk pembesaran dari batangnya tersebut. Jadi tentang jenis benih dari polybag itu sebetulnya bukan mengacu ke tinggi, tapi mengacunya ke tunas. Jadi yang baik itu tunas belum pecah daun atau mungkin belum keluar tunas yang kedua. Ini sebetulnya bukan karena yang baik tinggi sekian sebetulnya kalau terlalu tinggi maaf contoh juga yang panjang itu. Nah, misal contoh seperti ini. Ini polybag yang sangat tinggi di dalam polybag. Bagi pemula mungkin mengacunya yang tinggi, tapi ini risiko waktu ditanam di lahan, ini pasti akan layu, kita akan memberi stiker untuk menegakkan. Jadi seperti itu untuk menambah. Jadi kalau terlalu tinggi yang sangat tidak baik untuk ditanam di lahan. Itu perlu diperhatikan. Jadi yang baik itu yang masih pendek-pendek, yang belum keluar tunas atau mungkin sudah keluar tunas yang belum pecah daun. Itu kategori jenis polybag, jenis porang dari polybag yang baik. Dan akan lebih baik lagi itu penanamannya bulan Desember, November, Desember awal itu akan lebih baik, cepat menyesuaikan dari struktur tanah tersebut. Itu tentang polybag, jenis polybag dari jenis bibit dari polybag. Sekarang dari umbi. Suatu misal contoh seperti ini jari umbi. Jadi untuk memilih bibit dari umbi itu juga betul-betul hati-hati
Karena satu harus tahu riwayat umbi tersebut. Dikatakan riwayat suatu misal umbi tersebut musim seperti ini kita menanam dari katak. Nah setelah dari katak bulan Juni Juli itu dipanen umbi. Lah itulah bibit umbi yang baik. Dikarenakan apa? Hal tersebut bila mana ditanam di lahan jenis umbi, bibit umbi tersebut itu akan membesar dengan baik. Bila mana tidak tahu riwayat, nanti ada jenis umbi kecil tapi sudah tua, bila mana ditanam pasti akan keluar bunga. Jadi seperti itu. Jadi contoh ciri-ciri bibit umbi yang baik, satu, dalam bentuknya masih halus, belum kelihatan akar-akar yang begitu banyak. Jadi masih halus seperti ini, terus tidak kelihatan akar-akar, dan warnanya akan bersih, bukan hitam. Kalau besarnya sekian hitam terus banyak wakar, bekas akar-akar, itu jelas umbi tua. Jadi itu sebagai pengalaman kami, terutama masyarakat Desa Kepel. Jadi hal tersebut sangat mempengaruhi untuk jenis umbi, bibit dari umbi. Jadi untuk menanam yang baik itu sebetulnya dari umbi kecil sekian, ini yang terlalu kecil, atasnya ada, lah itu nanti langsung bisa panen. Satu dari porangnya itu sudah masuk porang produksi, dan kataknya sudah masuk katak super, katak yang baik. Jadi itu penjelasan tentang dari umbi. Jadi dari umbi itu betul-betul hati-hati, karena ada yang umbi kecil ternyata usianya sudah tua dengan ciri-ciri bila mana warna hitam dan banyak bekas akar, itu dipastikan umbi tua. Tapi kalau umbi satu musim itu warnanya halus, bekas akar-akar jarang, itu akan terjamin bila mana ditanam akan terwujud baik. Itu penjelasan tentang benih dari umbi. Dan kedua, jenis katak. Jadi jenis katak yang baik, maaf ini kataknya kecil karena ini belum untuk Madiun dan sekitarnya, belum waktunya musim katak, jadi hanya suatu contoh yang kecil. Katak yang baik itu posisinya betul-betul dia pohon porang tersebut sudah dilema, jadi sudah lepas sendiri dengan batang porang tersebut. Nah itu akan muncul, akan baik untuk ditanam. Itu ciri katak yang baik, yang layak sebagai bibit. Karena apa? Banyak sistem penjualan katak itu tidak tahu riwayat dan asal usulnya dari mana. Dikarenakan apa? Bila mana katak dari luar Jawa, karena dari luar Jawa ditanam di Pulau Jawa, itu pasti katak tersebut akan adaptasi. Satu misal seperti Sumatera, katak dari Sumatera ditanam di Jawa, otomatis akan adaptasi. Dikarenakan apa? Sistem curah hujan, musim iklim itu juga beda, akan mengaruhi dari katak tersebut. Jadi masih adaptasi dulu, karena suatu misal di Jawa musim penghujan dan musim kemarau itu jelas 6 bulan 6 bulan. Tapi kalau untuk daerah Sumatera atau mungkin Kalimantan, dia tidak akan mengenal musim. Jadi seperti itu. Bila mana ada benih dari Kalimantan itu atau dari Sumatera dibawa ke Jawa, tumbuhnya lama, dia mau adaptasi dulu. Itu contoh dari katak. Itu penjelasan. Dikarenakan apa? Satu, hal tersebut saya ambil dari pengalaman-pengalaman dari masyarakat Desa Kepel, utama dikarenakan apa? Banyak dulunya kegagalan dalam budidaya porang. Yaitu satu, penjelasannya yaitu tentang dia beli bibit umbi yang tidak tahu riwayat yang jelas, ternyata waktu ditanam keluar bunga semua. Itu risiko yang jelek, dan risiko yang sangat jelek. Umbi tersebut membusuk. Lah mengapa membusuk? Dikarenakan di dalamnya itu mungkin naik turun dari truk, dia benjut. Kalau bahasa Indonesianya yaitu ini sudah membusuk.
Jadi kalau sudah membusuk jelas tidak akan mungkin hidup di lahan. Ini titik kelemahan dari umbi. Jadi bila mana pemirsa mau budidaya porang, kami Porang Madiun dan seluruh masyarakat Madiun juga akan betul-betul akan menyajikan suatu bibit yang baik. Dikarenakan apa? Dengan budidaya porang tersebut betul-betul banyak modal. Jadi merasa kasihan bila mana dia itu nanti gagal, terutama bagi pemula. Jadi kami masyarakat desa Kepel khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Madiun wilayah yang ada porang pasti akan menjual bibit yang betul-betul bermutu, yang alas tujuannya yaitu untuk pembudidaya pemula biar akan berhasil sukses seperti kita semua. Mungkin ulasan tentang bibit cukup sekian dulu, dan bila mana ada kesalahan saya pribadi saya minta maaf. Bila mana tidak sesuai dengan pendapat dari pemirsa juga minta maaf, karena ini hanya mengambil suatu pengalaman dari masyarakat kami, itu masyarakat desa Kepel. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.